Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka. Cerbung berbagi suami, bab 20. Maaf, aku menyakitimu. Aku yakin wanita itu sangat kesal. Ya ampun, demi apa hatiku sesenang ini? Mesem-mesem terus nih dari tadi. Sayang, tapi jangan sampai cium-cium kening ya di depanku, ucap Tiara lagi. Ternyata wanita itu belum juga lelah mengajukan keberatan. Sayang, kumohon, jangan ajukan persyaratan yang berat. Aku nggak tahu nanti bagaimana. Karena kalau di depan keluarga, aku harus bersikap baik pada Nadia. Terserah deh. Aduh, Tiara, belum juga dimulai, tapi kamu sudah uring-uringan saja. Tak ada lagi yang berkomentar, mobil melaju kencang di jalan raya. Kami harus cepat tiba di bandara, para orang tua telah menunggu lama di sana. Beberapa saat kemudian, mobil yang kami tumpangi tiba di bandara. Aku dan Tiara mengikuti arahan Hadi untuk turun dari mobil. Sementara ia berlalu ke arah parkiran. Setelah memarkirkan mobilnya, lelaki itu berjalan ke arahku dan meninggalkan Tiara di belakangnya. Ayo, ajaknya entah pada siapa. Aku pura-pura tidak mendengar dan berjalan mendahului. Hei Nadia, kamu mau bikin ulah? Ku dengar suara Hadi meninggi. Aku berhenti dan membalikkan badan. Kulihat lelaki itu berkaca pinggang, sementara di belakangnya tampak Tiara menengkukkan wajah. Apaan? Tanyaku tak merasa bersalah. Gandengan. Hadi memelototiku. Oh, ternyata dia mau bergandengan. Ya, karena para orang tua sudah tiba terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami harus memulai drama sebaik mungkin. Oke, aku menggamit lengan kokoh milik Hadi. Tak kuhiraukan lirikan tajam dari Tiara. Siapa juga yang suruh dia ikut liburan? Ujung-ujungnya kebakaran sendiri kan? Kopernya gimana, Di? Tanya Tiara. Sudah ada yang bawa. Kamu tenang saja, sayang. Hadi menjawab tanpa melihat ke arah Tiara. Kan, lagi-lagi debaran itu kian terasa saat kami berdekatan begini. Jangan dekat-dekat. Aku berusaha sedikit menjaga jarak dengan Hadi, meski tanganku menggelendot manja di lengannya. Kamu kenapa sih? Tanyanya sambil menyipitkan mata. Duh, sejak kapan manusia satu ini menjadi tampan? Biasanya juga terlihat menyebalkan. Kamu jangan dekat-dekat, nanti kamu bisa dengar. Dengar apa? Dengar. Aku buang angin. Jorok. Jorok gimana? Malahan kalau nggak buang angin bisa jadi masalah loh. Hadi menjauh dariku, tangannya sibuk mengibas di depan hidung yang tegak berdiri. Bisa kulihat mulutnya komat kamit serta lirikan mata kesal ke arahku. Sebenarnya aku tidak buang angin. Itu hanya alasanku saja agar ia tidak bisa mendengar detakan hatiku yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kamu kenapa cengengesan? Tanpa kusadari Tiara hadir di samping. Wanita kurus tinggi itu menyikut lenganku. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Sengaja aku memanas-manasinya. Bawel, jangan harap kamu bisa menaklukkan Hadi. Dia itu sudah cinta mati sama aku. Sempat-sempatnya mak lampir ini mengajak aku beradu argumen. Iya, serah deh. Cepat, nanti ketinggalan pesawat. Aku dan Tiara bergegas mengejar Hadi. Lelaki itu kembali menggamit lenganku dan membiarkan Tiara mengikuti dari belakang. Ya ampun, dari mana saja nak? Lama bener, cecar ibu begitu kami mendekat. Maaf bu, macet, ujar Hadi sambil menyalami tangan ibu dan ayah. Kemudian dia menuju pada Umi dan Abi. Aku pun melakukan hal yang sama. Ini temannya Nadia waktu lalu kan? Kudengar suara ibu saat aku sedang memeluk Umi dengan erat. Iya bu, Nadia mengajaknya untuk ikut, Hadi menjawab. Aku melepaskan pelukan pada Umi dan beralih mencium kanan kiri pipi Abi. Iya, Nadia sudah kasih tahu ibu kok.
Di dalam pesawat, aku duduk bersisian dengan Hadi, Abi dengan Umi, serta ibu dengan ayah. Sedangkan Tiara, dia harus rela berdampingan dengan penumpang laki-laki yang tak kami kenal. Sudah bisa menebak bagaimana ekspresi wanita itu. Ia mengerut ibarat jeruk purut. Sepanjang penerbangan, sekejap pun aku tidak bisa memejamkan mata. Rasa was-was kerap muncul menghantui pikiran. Apalagi jika mengingat musibah pesawat jatuh, membuat hati semakin bergidik tak keruan. Mulutku tak henti merapal segala doa yang kubisa. Semoga saja Tuhan memberi perlindungan. Siapa nih yang ngikutin cerita ini tapi belum subscribe channelnya? Jangan sungkan-sungkan untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Caranya mudah banget, klik subscribe, komen, like, share, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya agar notifikasi terbaru selalu muncul di ponsel kamu. Oke, yuk lanjut. 2 jam kemudian kami tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. Selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat penginapan yang telah di-booking sebelumnya. Tiara, kamu ikut kami saja ya. Nadia sama Hadi jangan diganggu lagi, Umi berujar. Hadi merenggangkan pergelangan tanganku yang tak henti digamitnya. Sepertinya lelaki itu merasa tidak nyaman. Loh, harus begitu, Bu? Tanyaku berpura-pura tak enak. Iya, nikmati hari-hari kalian berdua, sayang. Ibu menyahut sambil tersenyum ke arah kami. Terpaksalah aku hanya berdua dengan Hadi di dalam sebuah taksi yang akan mengantarkan kami ke penginapan. Istri kedua Hadi tertinggal di belakang. Masih bisa kutangkap raut sedih, kesal bercampur marah pada tatapan matanya. Namun mana mungkin dia berani bertindak macam-macam tanpa seizin Hadi. Ah, kasihan Tiara. Lelaki itu berujar pelan sekali, namun masih bisa ditangkap telinga. Posisi kami satu sama, dia memenangkan hatimu, sementara aku memenangkan hati orang tuamu. Suatu saat orang tuaku juga akan tahu tentang keberadaannya. Oh ya, aku akan menunggu sampai saat itu tiba, ucapku optimis. Dasar lelaki berhati dingin, masih sempat-sempatnya dia merasa kasihan pada wanita itu. Sementara dia bisa mengabaikanku hampir 1 tahun pernikahan kami. Memang Tiara adalah kekasih lamanya, tapi apakah harus sedalam itu mengenang masa lalu? Jika begitu, kenapa dia tidak memberikan kesempatan padaku untuk melanjutkan masa laluku bersama Azam? Kalau suatu saat nanti aku bertemu dengan masa laluku, apa kamu akan melepaskanku? Tanyaku datar. Bisa kutangkap dengan ujung mata saat Hadi menoleh ke arahku. Maksudmu? Seperti kamu melanjutkan impian masa lalu yang pernah dirajut bersama Tiara. Demikian pun aku. Aku juga ingin melakukan hal yang sama. Aku berkata dengan dada yang bergemuruh. Sesak di dada menyeruak paksa tanpa permisi. Maksudmu apa? Jangan bertele-tele. Suara Hadi mulai meninggi. Kita bercerai dan aku melanjutkan impian masa laluku yang tertunda. Tiba-tiba Hadi menggenggam pergelangan tanganku kuat. Sebelah tangannya menarik daguku. Aku dipaksa untuk melihat ke arahnya. Jangan pernah berpikir untuk lari dariku. Tapi kan kamu memang berusaha untuk menyingkirkan aku dari hidup kamu. Aku masih menyerang Hadi. Dulu, bukan sekarang, seru lelaki itu sambil menyentak lenganku. Kamu egois, menyebalkan. Mataku memanas, napas ikut memburu menahan emosi yang memberontak. Cukup, nikmati saja liburanmu, jangan cari masalah. Aku memegang pergelangan tangan kanan yang terasa perih. Hadi bukanlah lelaki yang kuimpikan untuk menjadi imamku. Wajahnya memang tampan, tapi tidak sepadan dengan perangainya. Entah kenapa tingkah dan sifatnya bisa jauh bertolak belakang dengan ayah dan ibu. Ku buang muka menyusuri jalanan yang ramai. Sekuat tenaga aku menahan isak yang siap-siap pecah. Tak mau terlihat lemah, aku tak patut mengeluarkan air mata di depan lelaki tak punya hati ini. Dan aku juga merasa kesal terhadap diri sendiri, yang tidak berani memberitahukan hal sebenarnya kepada orang tua dan mertua. Aku takut jika mereka tak bisa menerima dan berakibat fatal bagi kesehatan Umi dan ibu. Maaf, aku gak bermaksud membuat tanganmu sakit. Kurasakan tangan Hadi meraih pergelangan tanganku yang sakit. Namun refleks ku tepis tangan lelaki itu. Bukan tanganku saja yang sakit, hatiku jauh lebih sakit. Bersambung lagi deh. Potongan bab selanjutnya. Maaf jika selama ini aku terlalu kasar.
Kalimat yang ia lontarkan berhasil membuat air mataku mengalir sempurna. Kenapa meminta maaf? Apa kamu sudah lelah menyakitiku? Tanyaku lugas. Meski air mata tak henti mengalir, tapi tak ada isak dalam suaraku. Apa yang terjadi dengan Hadi di bab selanjutnya? Apakah lelaki itu telah menyadari dan menyesali perbuatannya selama ini? Simak terus kisah mereka hingga tamat ya. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.